Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran agama Hindu, mari kita awali dengan berdoa. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa sih? Adik? Mari kita sama-sama mengucapkan doa belajar. Berdoa mulai. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di antara kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Jadi pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran tentang sumber-sumber hukum Hindu, siapa yang tahu bagaimana perkembangan sumber hukum Hindu? Apa yang ada terlintas di pikiran kalian tentang sumber hukum Hindu? Hukum Om Swastiastu. Weda sebagai dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode-kode yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sastra, Ayurveda, dan Atharva Weda. Kitab-kitab sumber hukum yang bersumber pada Weda diantaranya: 1. Kitab Sara Samuscaya, 4. Kitab Purwadigama, 5. Kitab Purwagama. Paling terkenal adalah Manawa Dharma Sastra. 15. Antara hukum Hindu dengan hukum adat. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, setelah kalian menyimak video tadi tentang sumber hukum Hindu, mungkin dari bahan materi yang tadi kita simak bareng-bareng itu ada pertanyaan yang kalian tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan. Sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Salah satunya kelompok Vedanga. Apa yang dimaksud dengan Vyakarana? Sedangkan kelompok Weda, apa yang dimaksud dengan Itihasa dan Kata Sastra? Nah, jadi kelompok Vedanga itu yang salah satunya yang tadi dibilang itu bagiannya adalah Vyakarana. Itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Dan yang kedua tadi Kelompok Weda, apa yang dimaksud dengan Itihasa dan Kata Sastra? Kalau Itihasa itu adalah kumpulan dari cerita, yang dimana cerita itu berasal dari kitab Mahabharata yang menjabarkan tentang 18 parwa itu.
Apa lagi tadi? Setelah ijazah? Akta sastra. Nah, kalau akta sastra itu merupakan kitab suci yang mengatur tentang kewajiban seorang pemimpin. Akta sastra dan apa lagi satu lagi? Ada yang lain? Ya, Pak. Ya. Salah satu contoh kitab yang menjabarkan tentang aturan hukum Hindu dan seperti apa kitab sucinya. Nah, salah satu bentuk dari kitab suci yang mengatur tentang sumber hukum Hindu itu dalam agama itu adalah Manawa Dharma Sastra. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bukunya. Manawa Dharma Sastra ini adalah kitab yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Ini bukunya. Nah, sedangkan ini Sarasanu saya ini juga sama. Coba. Sama. Di sini juga dia kitab suci yang menjadi salah satu sumber dharma atau tata kehidupan masyarakat yang kaidah-kaidahnya digunakan sebagai panutan etika di masyarakat. Ini. Nah, ada lagi. Ya. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Hindu dalam arti filsafat? Nah, sumber hukum Hindu yang bersifat dalam arti filsafat itu artinya sumber hukum Hindu yang memiliki aturan sama seperti yang ada di salah satu ini, yang dalam artian setiap perbuatannya itu diatur oleh aturan. Jadi dia tidak bisa semena-mena. Ibaratnya sebagai contoh, kalau kita sebagai masyarakat ketika keluar dari rumah menggunakan kendaraan harus pakai helm dan membawa SIM. Itu. Jadi ada aturannya. Ada lagi? Sudah. Nah, jadi setelah pemaparan dari video tadi dan pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, nah sekarang coba kalian menuliskan perkembangan sumber-sumber hukum Hindu yang tadi ya. Coba dituliskan dan nanti kita coba untuk mendiskusikan. Ya, silakan. Coba dicari materi yang tadi ya, untuk tambahan literasi dalam catatannya. Baik, setelah kalian mencari dan menulis tentang perkembangan sumber hukum Hindu, coba kalian tuliskan di depan tentang hasil analisis atau hasil tulisan kalian dari perkembangan sumber hukum Hindu yang kalian buat tadi. Coba siapa yang mau? Ya bisa, ya silakan.
Jelaskan ya. Perkembangan sumber hukum Hindu dalam aturan tata negara. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etika yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ada yang lain untuk menjabarkan perkembangan? Ya, silakan. Ya, jabarkan. Hukum Hindu yang bersumber pada kitab suci adalah sumber hukum yang tertulis bagi umat Hindu yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan agama. Ada yang disebut Sruti dan ada pula yang disebut Smriti. Ada yang lain? Silakan. Ya. Ya, jelasin. Satu, sumber hukum Hindu menurut sejarah. Sini. Sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauannya dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu terutama dalam rangka pengamatan masalah aspek-aspek politiknya, filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumannya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. 2. Sumber hukum Hindu menurut sosiologis. Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. 3. Sumber hukum dalam arti filsafat. Filsafat adalah ilmu fikir. Dalam ilmu filsafat terlihat berbagai macam ilmu, terutama ilmu etika, epistemologi, dan metafisika. 4. Sumber hukum dalam arti formal menurut Weda. Sumber yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif, itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang ada. Nah,
Ya, makasih. Baik, setelah kalian mencari dan menulis tentang perkembangan sumber hukum Hindu, coba kalian tuliskan di depan tentang hasil analisis atau hasil tulisan kalian dari perkembangan sumber hukum Hindu yang kalian buat tadi. Coba siapa yang mau? Yang bisa? Ya, silakan. Dijelaskan ya. Perkembangan sumber hukum Hindu dalam aturan tata negara. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etika yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ada yang lain untuk menjabarkan perkembangan? Ya, silakan. Jabarkan. Hukum Hindu yang bersumber pada kitab suci adalah sumber hukum yang tertulis bagi umat Hindu yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan agama. Ada yang disebut Sruti dan ada pula yang disebut Smriti. Ada yang lain? Silakan. Ya, jelasin. Satu, sumber hukum Hindu menurut sejarah. Sini. Sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauannya dan penulisannya
mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu terutama dalam rangka pengamatan masalah aspek-aspek politiknya, filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumannya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. 2. Sumber hukum Hindu menurut sosiologis. Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. 3. Sumber hukum dalam arti filsafat. Filsafat adalah ilmu fikir. Dalam ilmu filsafat terlihat berbagai macam ilmu, terutama ilmu etika, epistemologi, dan metafisika. 4. Sumber hukum dalam arti formal menurut Weda. Sumber yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif, itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang ada. Nah, ya, makasih. Ya, tadi setelah dianalisis hasil dari materi dari pembelajaran sumber-sumber hukum itu, jadi bisa didapatkan bahwa sumber hukum itu merupakan satu aturan atau tata negara, yang pertama. Yang kedua, hukum itu yang bersumber pada kitab suci. Dan yang ketiga, sumber hukum itu berdasarkan pengetahuan yang bisa dibedakan menjadi 4. Tuh. Pembahasannya mengapa sumber hukum itu disebut dengan aturan atau tata negara? Karena sumber hukum itu merupakan bagian dari sebuah masyarakat yang dimana di dalamnya itu harus memiliki aturan. Kalau tidak ada aturan, mereka akan lebih, ibaratnya itu tidak terkontrol, maka dibuatkan sebuah aturan. Itu. Yang kedua, sumber hukum itu bersumber pada kitab suci. Kitab suci itu bersumber atau yang ditulis berdasarkan kitab suci yang bersumber pada sumber hukum itu yang ditulis untuk umat Hindu dalam melaksanakan suatu upacara. Jadi dalam upacara itu punya aturan-aturan sendiri. Dan yang ketiga, terakhir, analisisnya adalah hukum Hindu berdasarkan pengetahuan dibedakan menjadi 4 itu. Yang pertama dari sejarah, tadi kita dari awal kita bahas. Dan sosiologi itu adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, kalau filsafat itu adalah aturan dalam etika. Dan yang keempat itu dalam bentuk formal, yaitu disebut dengan hukum positif, yaitu hukum yang dibuat dengan dari lembaga-lembaga yang ada yang sah. Baik, jadi setelah kita mempelajari tentang sumber-sumber hukum Hindu pada hari ini, jadi bagaimana kita sebagai manusia di dalam masyarakat itu harus memiliki etika atau aturan di dalam menjaga kebersamaan. Ya, jadi mari kita bersama-sama mematuhi aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Dan dari kita sebagai pelajar, sebagai guru, bapak sebagai guru itu harus mengikuti aturan sekolah, dan siswa pun harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Jadi di sini sudah jelas bahwa segala sesuatu itu ada aturannya atau sumber hukumnya. Ya, setelah
memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Hari ini untuk penilaian pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan tugas pengetahuan, di mana tugasnya itu tolong dicatat ya, dicatat. Satu, apa yang dimaksud hukum Hindu? Jelaskan. Sudah? Yang kedua, jelaskan sejarah awal perkembangan hukum Hindu. Ya. Dari situ itu tugasnya silakan dikerjakan, dan nanti untuk tugas berikutnya di pertemuan berikutnya maksudnya silakan kalian pelajari materi isi dari sumber-sumber hukum Hindu. Untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini, dan untuk si Wiguna, si Gusti dan si Nana sudah baik memberikan pemaparan untuk hari ini dalam materi sumber-sumber hukum Hindu. Jadi untuk kedepannya agar bisa yang lain memberikan pemaparan yang lebih bagus lagi. Nah, hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan Bapak akhiri pertemuan ini dengan parang santi. Om Santi 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 Om.